Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Kartika Rahmadana di program Ngobrol Santuy. Nah, kali ini aku bakalan ngobrol bareng sama teman aku yakni Miftah Hanif. Nah, sekarang aku bakalan undang dia dulu ya. Aku baru undang dia. Oke teman-teman, buat informasi aja bahwa Miftah ini adalah mahasiswa dari Politeknik Bandung. Halo. Hai, kedengaran nggak? Aman, 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 aman. Ya, punten ini teh lagi sibuk. Ya Siap. ampun sih kalian dah. Padahal aku tadi baru opening gitu kan. Padahal aku Sok. ini baru nyalain live-nya, kamunya udah masuk aja. Kayak sembari nunggu yang lain, join juga. Menyapa dulu dah, apa kabar Mip? Alhamdulillah baik, Tek. Gimana Tek kabarnya Tek? Alhamdulillah baik. Oh, jangan kikuk Gimana? dong. Bukan, gimana Eh, gimana? Mana oh aman, mana di aman? aman lah. Aman kan, mantap. Masih di asrama Mip. Aku tinggal di masjid kampus, Mbak, sekarang. Oh, ya. Oh iya nih, Hmm. Mip. Silakan kenalan dulu dong Mip buat sama Oh, teman-teman langsung. karena video ini kan bakalan di-share juga ke YouTube, ke IGTV aku. Hmm. Ya. Langsung aja nih Teh kenalan gitu. Iya, Oke, oke, siap. Baik teman-teman semua yang menonton, kenalin ya nama aku Miftah Hanif. Bisa dipanggil Miftah atau Hanif atau siapapun lah, bebas gitu. Sekarang lagi kuliah di Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Mesin, prodinya D4, Proses Manufaktur. Yang mau ke Bandung bisa main bareng sini ke Bandung gitu. Oke, itu aja paling. iya. Yang mau ke Bandung silahkan DM Instagramnya nanti. Nah, kita langsung Siap. aja. Langsung Mip. ini. Oke, Jadi, siap. ini aku bakalan nanyain beberapa pertanyaan sama kamu. Yang pertama Sok, itu, sok, mangga. dulu. Kenapa? Sok, lanjut. Oke. Pertanyaannya yang pertama itu kan, kamu kan kuliahnya di Polban tuh. Ini masuk Polban itu bisa SMPTN atau SBMPTN atau mandiri atau kamu tes tes offline atau online. Gimana sih cerita kamu awalnya Oh, buat masuk di Polban gitu? oke. Jadi kan kalau di Polban itu kan politeknik kan. Nah, jadi di politeknik itu kalau tahun 2019 itu kan masih offline tuh. Jadi Hmm. kalau nggak salah ada 3 jalur. Yang pertama itu namanya seleksi nilai, kayak SNMPTN di sekolah biasa gitu kan. Tapi kalau ini kemarin tuh apa ya namanya? Pokoknya seleksi nilai deh, lupa namanya. Itu seleksi nilai. Nah, aku daftar itu juga seleksi politeknik kan, seleksi nilai tapi nggak lulus. Nah, pas udah tamat SMA, berangkat ke Hmm. Bandung, cari-cari kampus, kebetulan ada tes UMPN namanya, ujian masuk Politeknik Negeri. Nah, di situ tes, soalnya tuh Saintek kan, jadi Saintek itu ada fisika, matematika, kimia, biologi gitu. Soalnya jujur nggak terlalu susah sih sebenarnya kalau soal tes UMPN. Jadi asal ingat aja pelajaran SMA gitu. Nah, UMPN tuh itu offline kalau 2019. Nah, kalau sekarang itu online, ada 5 jalur. Jadi SBMPTN itu bisa ke Polban, bisa Politeknik tahun ini. Terus SNMPTN itu bisa juga ke Politeknik. Jadi sekarang tuh ada 5 jalur. Kalau yang biasanya 3 tuh. Nah, kalau sekarang itu ditambah lagi menjadi 2. SBMPTN sama SNMPTN. Makin banyak ya. Miftah kemarin masuknya Hmm, lewat jalur Kalau kemarin namanya tuh UMPN, kalau sekarang SBMPN. Memang speed. agak agak ya memang nggak tahu lah di bawah nama tapi intinya sama gitu. Iya sih. Mm-mm. Bener banget.
Terus itu kan berarti pilih polbannya nih. Nah, pasti Hmm. ngambil teknik mesin manufaktur. Emang awalnya emang dari awal suka banget di bidang itu karena kan kalau di SMA itu bukan manufaktur, itu sebenarnya suatu hal yang asing banget sih. Jadi kalau misalkan kuliah emang udah terbiasa buat dengan manufaktur, 4.0 dan lain sebagainya, hal-hal yang berbau industri. Tapi kalau misalkan SMA itu kayaknya belum ada deh kepikiran kayak gitu. Pasti kepikiran SMA tuh kayak pendidikan apa gitu, Benar, biologi, benar. fisika, dan lain sebagainya. Kenapa bisa langsung kayak, ayo udah nih aku mau ngambil manufaktur gitu. Hmm. Sebenarnya aku teh pengen ITB ya. Datang ke Bandung itu pengen pengen mencoba tes ITB, tapi belum. Jadi udah istilahnya kalau bahasa Sunda itu kagok, kagok tuh tanggung gitu kan. Jadi udah di Bandung, mau pulang ke Bengkulu tuh malas, udah cari sekolah di Bandung. Nah, eh kebetulan Politeknik itu buka, ya udah aku tes aja gitu kan, siapa tahu rezeki. Jujur sebenarnya bingung mau pilih jurusan apa karena eh Politeknik itu aku tahu tuh baru kelas 3 SMA. Memang nggak kepikiran mau masuk Politeknik, mau itu kelas 3 SMA. Hamin satu, hamin berapa tuh mikir, ya udahlah teknik mesin karena mungkin banyak fisikanya, banyak matematikanya gitu. Karena aku memang suka yang di bidang sana gitu kan. Di SMA tuh memang sukanya situ. Ya akhirnya tes, alhamdulillah lulus di sana kan. Ya udah rezekinya di sini berarti. Ya guys, Mm-mm. jadi Miftah ini kalian tahu bahwa Miftah ini sebenarnya orang yang ahli banget di bidang fisika. Jadi Ah, enggak bahkan juga dari dong, awal enggak juga. kamu tadi bilang kayak enggak kok soalnya nggak susah. Iyalah bagi Miftah nggak susah, bagi kita mah kayak susah itu apalagi fisika. Jadi Miftah ini teman-teman adalah teman aku waktu SMP. Sebenarnya waktu SMP nggak terlalu akrab ya Mif, tapi ketemu lagi pas waktu Benar-benar. SMP kan SMP gitu. tuh SMP itu aku introvert banget orangnya ya. Jadi jujur kalau Hmm. misal alumni SMP 1 Bengkulu Selatan tuh mungkin nggak banyak tahu aku karena aku tuh introvert banget orangnya gitu. Maksudnya Ya, tapi pemalu sekarang pisan. ya, Pisang malu-maluin gitu kan. tapi extrovert kan kamunya. Terus waktu itu ketemu nih waktu SMA. eh OSN kan. Ini anak OSN fisika gitu kan. Oh, Di itu fisika. kebetulan itu kebetulan. Oh, jadi kayak oh, berarti kamu mikir manufaktur itu karena banyak fisika kan. Nah, tapi kan waktu Hmm, itu betul betul betul. emang Jadi aku mikir ya, kenapa kenapa? atau manufaktur itu kan biasanya mesin, benar-benar kalian tuh belajar mesin aja atau sebenarnya kalian tuh ada ilmu lain gitu loh. Aku sebenarnya Oh, penasaran banget oke. buat manufaktur karena belum Hmm, di manufaktur ini di Indonesia ada lainnya kecuali Polban. ada. Jadi gini, Atau eh manufaktur itu kedengaran nggak? kedengaran. Jadi manufaktur itu prodi, program studi. Nah, jadi jurusannya itu teknik mesin. Nah, jadi di prodi, kalau di kampus lain kan ada fakultas tuh namanya. Nah, kalau di Polban nggak ada fakultas, langsung jurusan, langsung prodi. Nah, kalau aku Sama. tuh, ya proses manufaktur itu lebih ke apa ya? Kayak sistem kita memanufaktur sesuatu gitu. Misal dari bahan mentah menjadi body atau bahan jadi menjadi bahan setengah jadi itu manufaktur. Kalau ke mesinnya ada juga prodi lain, D3 teknik mesin namanya. Nah, itu ada lagi prodinya. Satu lagi ada D3 aeronautika tentang pesawat ada juga di sini. Satu lagi D4 teknik perancangan dan konstruksi mesin. Itu TPKM singkatannya. Itu jadi di prodi jurusan teknik mesin itu ada empat prodi. Nah, jadi di situ Hmm? kemarin tuh perhitungnya kalau D3 tuh tanggung gitu, kagok kalau Sundanya tadi ya, bahasa Sundanya kagok. Jadi udah milih D4, kepilihnya itu. Tapi itu Jadi kebuka lebar kok sih. ya, jadi manufaktur tuh ibaratnya gini ya, kalau kata dosen aku tuh kayak manajemen gitu, manajemen industri gitu. Nah, jadi Iya. jadi kayak kita ngatur-ngatur misal kegiatan sistem ini apa gitu, kayak gitulah. Iya, makanya kan waktu waktu kita dekat ya waktu semester satu kan, aku juga ada manajemen SDM itu kan manufaktur Mm-mm, buat Parfum. Kita kan ada yang kecocokan materi gitu kan dari SDM-nya. Nah, benar-benar.
Nah, em, kalau misalnya di manufaktur sendiri, itu mata kuliahnya Oh, apa aja, Mif? Atau fisika juga? Oke. eh di Politeknik kan biasanya kan ya SKS di paket. Kalau semester satu tuh masih tentang apa namanya tentang dasar-dasar lah, fisika, kimia, yang gitu-gitu. Nah, itu yang semester satu. Hmm. Semester 2 apa namanya lebih ke ini sih, apa namanya? Lebih mulai mendalam nih kayak ada praktek apa sih namanya tuh? Pokoknya kayak gambar-gambar teknik itu mulai diperdalam lagi gitu. Sebenarnya kalau materi manufakturnya itu dari semester 3 sih yang udah kerasa banget gitu. Kalau semester 2 tuh ibarat masih dasar kita gitu deh. Iya sih. Tapi bedanya ini, kan kita sama-sama politeknik. Kalau aku D3, Hmm, kalau Mifta. Tapi sebenarnya emang politeknik itu emang dirancang sebenarnya sekolahnya buat langsung terjun kerja loh nih sebenarnya kayak iya nih benar itu benar benar. sendiri benar kan kalau manufaktur sendiri gitu aku tuh penasaran gitu kalau kalian prakteknya gimana kan politeknik Oh, biasanya ya praktek ya, kan ya kadang benar benar. disengaja sengaja Hmm, hmm. buat udah kamu lulus itu sebenarnya buat langsung kerja gitu loh kalau politeknik nah itu pasti bakal banyak lebih banyak temen teori gitu nah kalian prakteknya gimana tuh. Hmm. Jadi kalau di Politeknik di Polban sendiri ya praktek itu kalau kalau aku tuh 2 hari yang padat. Yang pertama praktek pengelasan. Jadi kita belajar ngelas. Jadi sekarang aku Hmm? nggak istilah itu eh, nggak bingung lagi kok orang tuh bisa ngelas. Sekarang tuh udah tahu gitu tekniknya gimana. Itu dibelajar. Nah, yang kedua itu praktek permesinan namanya. Kayak ada mesin bubut, mesin gerinda. Gerinda tuh juga belajar di sini, mesin milling, pokoknya sejenis mesin industri itu ada dipelajari juga. Nah, kalau itu biasanya prakteknya sekitar 6 jaman biasanya. Apalagi yang di permesinan Lama. dari jam 1 sampai ya. Jadi biasanya itu setengah 1 ya sampai setengah 6, kadang jam 5 lah paling cepat. Sekitar 5 jam gitu. Nah, terus kalau yang teknik pengelasan tadi itu tergantung dosennya juga sebenarnya. Kalau dosennya lagi sibuk, bisa aja cepat gitu, 2 jam, 3 jam. Tapi kalau memang dosennya rajin, bisa 5 jam juga sih. Biasanya cuman itu Ya, sebelum corona ya, sebelum corona menyerang. ya sih. Kita juga ada project namanya. Project kalau project satu tuh juga 5 jam sebenarnya. Tapi kan Hmm. ini kita ngolah dari itu. Tapi kan kalau misalnya kalian manufaktur kayak gitu, ya agak gimana ya? Rasanya berat gak sih praktek sama itu? Eh, Awal-awalnya berat, soalnya kan berdiri depan mesin, terus kita kerja gitu 5 jam tuh awal-awalnya capek. Tapi ya karena udah terbiasa gitu, udah ibaratnya kewajiban kuliah ya udah gitu kita apa namanya lakuin aja gitu. Oh, rajin banget deh kamu ya. Nih, buat oh berarti ya, tadi kan kamu bilang juga kalau SKS itu udah dipaketin gitu kan. Emang Mm-mm. per semester itu emang berapa SKS tuh? Kenapa kenapa? Jadi kan kamu tadi bilang bahwa SKS-nya itu udah dipaketin sama kamu Ya, dari kampus kamu. Nah, itu kalau misalkan dari semester 1 biasanya berapa SKS nih dimulai? seingat aku semester satu tuh 20 gitu kalau nggak salah ya. Rupanya nggak jauh dari 20 21 SKS gitu. Hmm. Soalnya Tapi kita kalau nggak di bisa milih. oh itu dipaketin sampai lulus Iya sampai lulus, nggak bisa milih. sama. Mm-mm. Paketin juga sih kita. Keren keren. Deh, hal yang terberat sih apa sih yang misal nih kalau aku dulu kan ada project yang namanya project ini, project apa itu yang benar-benar aku ngerasa kayak aduh berat banget sih kayak nangis gitu aku galau sendiri kerjain tugas di manufaktur sendiri menurut kamu tugas terberat yang pernah kamu rasain apa Mit? Dan di semester berapa gitu? Yang paling berat online tech. Jadi jujur aku online ini kan sendiri gitu. Jadi karena teman-teman tuh pada pulang gitu, nggak jauh dari teman-teman, jadi kebingungan kadang membuat tugas, mau nanya tuh bingung gitu. Jadi ya apa sih namanya teh? Memang semenjak online
jujur kurang gitu ilmu yang kudapat. Karena nggak biasa sendiri, mau nanya juga jauh, mau nanya juga mungkin mereka pada sibuk kan. Jadi ya semester ini mungkin agak-agak nurun gitu. Paling itu aja sih kalau offline, walaupun sesulit apapun ada teman. Itu offline, itu enaknya offline. Sesulit apapun kita bisa datang ke teman gitu, minta bantuan. Kalau ini kan enggak. Iya, pasti. Sebenarnya bukan kamu doang aja sih ya ngerasa kalau Mm-mm. misalkan online ilmunya agak kurang gitu ya, kan. Semua orang kayaknya bakal ngerasain kayak gitu. Tapi tugas besarnya sendiri ada atau enggak? Tugas Misal kayak biasanya yang banyak bikin tugas tuh kayak kayak gambar, gambar pakai aplikasi. Nah, itu biasanya banyak tugas. pakai aplikasi apa kalian? Katia namanya. Mm-mm. Katia tuh kayak AutoCAD, tahu AutoCAD nggak? Oh, heeh. Nah, Oh, jadi tahu. AutoCAD kan 2 dimensi. Kalau Katia tuh 3 dimensi. Ya. Hmm. Lumayan susah sih karena aku juga pernah bikin desain kayak gitu. Berarti kalau misalkan offline, kalau online kayak gini, praktek kalian gimana? Kan kalian Nggak ada sama manufacturer sekali, ya? nggak ada sama sekali. Oh, berarti bakalan ditumpuk ya di ujung-ujung. Nggak, Ya, guys. awal-awalnya tuh ada jadwalnya, Tik. Jadi awal-awal tuh ada jadwal, misal kayak janjinya dulu ya, pengen offline gitu kan. Tapi sampai sekarang tuh nggak Oh, ada. Jadi ya udah teori semua sekarang. Kecuali yang tadi, yang gambar-gambar, itu kan bisa online itu. iya sih, kalian mah juga susah kalau misalkan mau praktek sendiri dari rumah. Mestinya dapat Benar-benar. dari mana? Kecuali kalau misalkan apa ya, kalau sains pendidikan yang berkaitan sama saintek itu kan masih bisa ya beli cairan Mm-mm. apa gitu ya buat bisa kalau manufaktur bisa. Terus jadi sekarang semester 4 kita sama-sama semester 4. Semester Nanti 4. magang kalian magang KKN atau apa sih di ujung-ujungnya? Oh, apa namanya? Ini kalau nggak salah teh, aduh apa sih namanya tuh? Aduh lupa Nyusun aku. TA. Kalau Eh, bukan kan, harus kerja praktek KP. ya kak, ya sih KP itu juga Hmm. ya ujung kayak tugas akhir atau kalau semester satu itu kan skripsi. Sama TA juga kalau di sini sebenarnya TA tugas akhir. Oh berarti kalau politeknik itu emang TA semua ya, walaupun DMP-nya juga Ya, teh. ya, tapi di ITB itu juga sebenarnya katanya teh tugas akhir nyebutnya. Hmm, Sebenarnya gini, sepengetahuan aku, kalau kampus-kampus teknik tuh biasanya tugas akhir nyebutnya. Sepengetahuan aku. oh iya juga begitu. Mm-mm. Baiklah aku informasi. Berarti nanti kamu magang ke industri ini tuh industri terserah atau gimana sih kalau misalnya kalian mau magang gitu dari kampusnya sendiri? Kalau aku kan sebenarnya kalau dari perusahaannya sendiri bisa jadi CS, bisa dari sales apa gitu. Banyak kayak customer service dan sebagainya. Kalau manufaktur itu bidang apa nih? Kalau di perusahaan, kalau kalian magang-magang. Sebenarnya jujur agak kurang informasi aku Tek. Soalnya kan jarang juga ngomong sama kakak tingkat. Tapi yang setahu Hmm. aku manufaktur itu tadi balik lagi fungsinya tadi kita bisa kemana aja gitu perusahaannya gitu. Tergantung misal kita mau yang dekat atau yang jauh. Tapi aku jujur belum belum terlalu mendalami sih. Maksudnya bisa kemana aja tuh belum tahu. Soalnya itu tadi mungkin masih semester 4 atau akunya yang kurang main gitu. Aku nggak kurang tahu juga kan. Soalnya katanya Bandung zona merah gitu-gitu kan. Jadi ya diam-diam di sini aja gitu. Santuy. Lagian apa ya, karena online gini jadi sumber informasinya juga. Kan kalau misalkan Jadi sumber offline bisa main informasi itu sangat. ini sih keren. Em, kalau semester terakhir ini kemarin belajar apa aja mas? semester Matkulnya. ini semester ini Hmm. ada Oh namanya sekarang kendala apa? belum ujian ya?
Belum. Polban ujian tuh akhir Juli. Jadi kami libur tuh Agustus. Apa-apa aja matkul semester ini? Kalau sekarang tuh ada namanya kendali otomatis, ada PLC, ada gambar apa sih? CAD, CAE namanya. Itu ada juga itu. BL, BLC kita PL belajar juga tuh Product Life belajar Cycle. itu. Tetap. Pokoknya yang kayak rangkaian lister itu ya PLC, kendali otomatis, yang gitu-gitu tuh belajar di sini. Terus di Polban juga belajar yang semester ini kayak belajar teknik pembentukan yang gitu-gitulah. Ya, udah mulai mendalam gitu. Oh, belajar ini sekarang gitu. PLC di kalian itu Product Life Cycle kan? Atau PLC-nya berbeda lagi dari Kalau sekarang tuh cuman simulasi doang. Misal ada aplikasi, nah nanti dikasih soal dengan dosennya gitu. Jadi dosennya ini kerjain ya, bisa nggak? Gitu. Kalau sekarang cuma bisa simulasi doang. Belum tahu mau bentuk apa tuh belum tahu. Oh, berarti kalian banyak download aplikasi. Iya, banyak aplikasi banyak nih. Aplikasi apa aja tuh? Mulai dari semester satu nih, coba dari semester satu sampai semester 4 aplikasi apa aja yang Semester sebenarnya kalian satu butuh? tuh Semester satu itu belum butuh aplikasi, masih gambar manual. Jadi kita gambar di kertas A3 yang lebar itu. Nah, itu kita gambar kan. Semester 2 AutoCAD yang aku bilang tadi AutoCAD. Kalau semester 3 kemarin apa ya? Aduh, udah lupa aku semester 3. Bukan kalau semester sekarang tuh ada namanya Katia, ada namanya Zelio untuk PLC tadi, untuk kendali otomatis juga itu semester ini. Banyak juga ya. Lumayan lah. Kalau buat nih Miftah nih aktif juga guys buat organisasi. Kalau organisasi di Polban buat jurusan kamu itu apa aja Miftah? Bisa kayak yang sekarang kamu ikutin deh apa aja. Gue sharing nih kalau Oh, misalnya ada adik-adik yang ikut, kalian mau promosiin organisasi. siap siap. Di Polban tuh bisa dibilang lumayan lah kegiatan manajemen mahasiswa, maksudnya kegiatan organisasinya lumayan banyak ya. Ada BEM, ada UKM, ada organisasi daerah gitu. Aku pernah di BEM, pernah juga jadi staf muda Departemen Kominfo di bagian DKV itu. Ya walaupun ilmunya nggak banyak, tapi lumayan lah tahu dunia-dunia DKV itu tahu gitu. Yang kedua di UKM keagamaan kayak Asalam namanya. Asalam tuh Asosiasi Mahasiswa Islam. Jadi di sana ya kita ngurusin tentang keagamaan di Polban, apa sih yang harus kita bawa di Polban gitu. Terus DKM Masjid juga aktif alhamdulillah. UKM catur pernah juga ikut karena suka juga main catur gitu. Terus forum mahasiswa bidik misi itu kan alhamdulillah sekarang jadi ketuanya aku ya, walaupun kemarin apa namanya nggak ada lagi mau calon, jadi langsung ditunjuk aja karena sepi orang mau jadi ngurus forma BIM gitu. Ya udah aku yang maju. Terus apa lagi? Hmm, apa lagi? Oh ini satu lagi tuh kegiatan di Salman ITB. Jadi aku tuh kalau organisasi di Polban, jujur nggak ada yang sama, Ya, Tik. Contoh, di BEM itu Kominfo, di Asalam itu kegiatan ngurus mentoring. Jadi aku tuh kadang ngurus mentoring sekarang. Di Formabim itu jadi ketua yang tadi, jadi bidang sosial kalau dulu. Jadi jujur aku tuh nggak ada yang sama yang aku ikut itu. Kalau di Salman itu relasinya yang aku cari itu. Jadi ya ya. Salman kan luar biasa pokoknya gitu. Jadi gitu di Kalau Polban, apalagi di Bandung ini ya uh, bisa dibilang markasnya para ustadz-ustadz muda juga di Bandung kan. Ada Agim di dekat pisan di sini. Agim teh, Agim, terus Ustadz Muzamil, Hanan Ataki yang gitu-gitu teh, ustadz muda gitu. Markasnya biasanya di Bandung. ya Itu tadi aku rombongan dia ya pokoknya kalau mau ke Bandung mah istilahnya nggak usah takut lah. ya.
Emang Polban sendiri itu di kota Bandung atau di daerah mana sih, Beb? Di Bandungnya? Aku Oh, belum pernah ke Bandung. Polban, Ya. Polban tuh agak agak sudut sebenarnya, Mak, di Bandung Barat sebenarnya. Jadi bukan di kota Bandung, di Bandung Barat. Ibaratnya gini, kayak apa ya? Kayak Pentagon dulu, nah kan Pentagon itu kan sudut tuh. Hmm. Mm-mm, mm-mm. Tapi itu mah nggak sudut amat gitu, maksudnya nggak mentok, masih ada jalan tembusan gitu. Tapi nggak di tengah kota. Berarti kalau dari Polban ke kota berapa waktunya? Kalau biasanya aku mah patokannya ITB ya. Jadi kalau mau ke Polban ke ITB itu sekitar 5 kilometer kalau nggak salah. 5 kilometer. Mm-mm. Nggak terlalu Soalnya jauh lah. iya, emang jadi Bandung Barat dengan kota Bandung tuh nggak jauh. Tapi posisinya tuh kalau Bandung itu posisinya ya kayak jalan-jalan sempit. Jangan dibayangkan Bandung tuh maksudnya eh, kayak luas, enggak. Yang jalan besar tuh di kotanya doang, tapi udah masuk ke sini udah mulai sempit jalan. Hmm, Soalnya di Polban juga tembusan ke Lembang, tahu Lembang kan? Pernah dengar kan Lembang, iya, yang iya. gitu-gitu. Hmm. Terus gini nih, pengalaman kamu dari anak Sumatera tiba-tiba jadi anak Sunda. Gimana, Mim? Di Polban, di Polban auto bahasa Sunda nggak sih? Ya pasti, Atau pasti. Ya, jadi sekarang lancar Sunda, bisa dibilang lancar Sunda. ya ampun. Benar-benar jadi belajar bahasa Sundanya di Polban itu. Ya, karena teman-teman asrama kan orang Sunda kebanyakan. Hmm. Mm-mm. Berarti kan kalian asrama gitu ya. Karena asrama itu kan satu kamar itu kamu bisa berapa orang sih? Terus orang-orangnya itu satu jurusan semua. Nggak, kalau satu kamar tuh ada yang tiga, ada yang empat. Kalau jurusannya itu milih kemarin. Jadi kan sebelum istilahnya fix kamar itu kami istilahnya kayak adaptasi dulu nih di asrama seminggu. Nanti kalau nyaman udah kita pilih aja orang itu mau di sini. Kalau aku kemarin sejurusan sama bahasa Inggris, informatika sama administrasi niaga kemarin. Berarti itu milih. Kirain tuh harus Milih. benar-benar kayak dipaketin ditulis nih nama kamu sama ini gitu. Enak dong Enggak. kalau milih. Ya milih. Soalnya kan supaya apa namanya supaya nyaman, maksudnya tuh nggak terjadi chaos atau apalah supaya nyaman di kamar. Di asrama Polban itu bayar atau enggak nih? Gratis, alhamdulillah gratis. Enak dong daripada ngekos Iya. bayar. Mm-mm. Tapi ada kebijakan-kebijakan nggak sih buat bisa di asrama Polban? Yang pasti bidik misi ya. Jadi beasiswa bidik misi itu punya kesempatan lebih besar untuk di asrama. Yang kedua UKT 1, UKT 2 itu punya juga kesempatan tuh mau masuk asrama. Tapi yang didulukan memang bidik misi dulu. Oh, UKT-nya beda-beda ya. Ya, UKT 1, UKT 2 tuh boleh. UKT 1 tuh kalau nggak salah 500, UKT 2 1 juta kalau nggak salah. UKT berapa lagi? Apa? UKT-nya UKT 1, UKT 2, terus ada jenis berapa lagi tuh UKT-nya? Kalau nggak salah sampai UKT 8 tuh 10 juta kalau nggak salah. Lupa deh berapa. Oh, masih kali. Kalau nggak salah. Parah sih, mahal banget berarti kata. Oh, kok karena kalau di tempat kita pukul rata. Hmm. Berarti kalian kalau Polban masuknya ada bangunan nggak sih? Setahu aku nggak ada ya kalau jalur kayak tes tuh nggak ada. Aku nggak tahu kalau mandiri sih. Tapi setahu aku juga nggak ada sih kalau mandiri. Cuman UKT doang. Setahu aku ya, tapi aku juga nggak tahu, aku nggak ngikutin gitu. Yang mandiri gimana? Kan biasanya tuh yang bayar uang bangun itu mandiri kan biasanya kan. Biasanya Hmm. iya sih, mandiri. Berarti kalau misalkan kalian, kita balik lagi nih ke teknik mesin tadi, kalau misalkan kalian praktek gitu di Polban beneran,
itu kalian punya lab buat praktiknya gak sih? Labnya lab apa kalau manufaktur? Oh, tadi lab pengelasan, jadi kita belajar ngelas, terus lab permesinan, kayak mesin-mesin sederhana industri gitu, kayak mesin bubut, ada mesin bubut, mesin milling, gerinda gitu. Itu namanya mesin-mesinnya. Terus kalau nggak salah juga ada lab-lab kayak apa ya? Lab aeronautika, tapi bukan bukan prodiku sih, tapi itu di teknik mesin juga gitu. Ada 2 pesawat kalau nggak salah di sana. Oh, buat pesawat juga. Ada 2 pesawat. Karena Oh ya, aku tuh bener-bener kayak bingung gitu soal manufaktur mau nanya-nanya. Karena aku teman aku yang manufaktur cuman kamu sumpah. hmm. Oh ya Jadi tadi aku punya belum kejawab tadi yang ngapa merantau Sumatera Sundan. oh iya, gimana tuh? Apa ya? Kalau prinsip aku tuh kita harus bisa membedakan mana usaha, mana rezeki. Nah, Soalnya aku berprinsip dimanapun kita berada, rezeki itu selalu ada gitu kan. Tinggal bagaimana kita mau menjemput itu. Jadi nggak usah takut kalau mau merantau mah. Jadi istilahnya berani aja gitu. Tapi ya juga imbang dengan usaha. Contoh, aku dulu bingung mau kuliah di mana, nggak ada uang. Tapi ya aku jemput rezekinya daftar bidik misi. Akhirnya dapat kan. Bingung nggak ada tempat tinggal, daftar asrama. Akhirnya dapat. Jadi tadi, tolong bedakan rezeki mana usaha. Orang sekarang tuh bingung bisa hidup nggak ya di sana di Jakarta di Bandung bisa hidup nggak ya, tapi dia nggak mikirin tuh usaha untuk mendapat itu gimana, jadi kebingungan, jadi nggak jadi kan merantau gitu. kan. Jadi itu Kita emang prinsipnya. mandiri banget sih. Apa-apa? Mandiri banget. Kedengeran nggak? Ya, ya kedengaran kedengaran. Keren-keren. Terus jadi kalau misalkan di Polban sendiri, kalau di asrama berarti itu kamu masak atau dari asrama dari Polbannya sendiri ngasih makan atau gimana tuh? Hmm. Aku Kalau sama soalnya. kalau yang gitu mas beli sendiri sih sebenarnya, jadi kayak makan itu beli sendiri kan dikasih uang saku juga tuh per semester, jadi ya dihemat-hemat aja gitu uang sakunya gitu. Mm-mm. Oh gitu. Tergantung Tapi asrama sebenarnya. buat cewek juga ada asramanya. Ya ada, dipisah gedungnya. Gedung gedung A namanya, gedung A, gedung B. Gedung B itu untuk cowok, gedung A itu untuk cewek. Ini yang asrama dari semester berapa ke semester berapa? Misal kayak kalau di Oh, IPB kan siap. cuma semester wajib Mm. asrama. Kalau kalian itu asrama yang boleh nempatin dari semester berapa? Dari awal maba sampai 1 tahun. Nanti kalau mau lanjut lagi asrama jadi pengurus, tapi diseleksi dulu gitu. Oh, Mm. Atau kalau nggak mau jadi pengurus, pindah asrama masjid kayak aku sekarang nih. Di Mahat namanya, Mahat panggilannya. di asrama masjid itu juga banyak yang tinggal di sana. Ya, sekitar 20 orang, tapi karena online ya nggak ada di sini. Banyak dong berarti yang Lumayan lumayan. tapi berarti kalian kalau jadi pengurus harus punya kewajiban gitu kayak kewajiban-kewajiban. Yaudah nih, ya namanya juga jadi pengurus gitu kan. Itu berarti kalian harus laporan atau gimana tuh? Kalau laporan Meninggal. ya, yang penting gini, kalau asrama itu kan kedisiplinan ya. Yang penting kita Hmm. menjaga itu aja sebenarnya. Terbentuk budaya disiplin para anggota asrama, terus kita awasin aja gitu. Sebenarnya itu kalau laporan ke manajemen kampus mah enggak. Hmm. Sih. Berarti ada fasilitasnya teman-teman, fasilitas buat di Polban. Hmm, Ya kalian benar, yang Pak. mau jangan takut buat merantau nih contohnya kami bisa. Ya enggak? Eh, Karena kami ada niat benar. ya Mi pasti ada jalan yang Allah Ya, kasih. benar. Satu lagi Tek, kalau di Politeknik itu jadwalnya padat, bisa dibilang full day kalau awal-awal semester. Jadi memang harus siap mental di sini.
Enggak Bu, aku Soalnya pun juga. soalnya kan kalau di universitas lain katanya cenah eh nggak sepadat ini, nggak full day katanya gitu. Tapi di sini juga kadang kalau dosennya sibuk ya kadang nggak masuk juga gitu kan. Tapi itu tadi intinya mah kayak SMA lagi gitu. Kita full day Senin sampai Jumat, terus mungkin Sabtunya ada kegiatan lagi gitu kan. Mm. Itu kalian ada survei nggak sih kalau di teknik? Atau benar-benar praktek Survei juga? Survei juga. maksud maksudnya survei gimana? Kalau politeknik yang praktek tuh. Hmm. Kalau cuma praktek aja atau nanti prakteknya itu juga ada survei nih. Kayak kalian pergi ke suatu perusahaan apa gitu, oh menganalisis mesinnya kayak gitu. Jadi kalian observasi lah gitu. Oh, ada. Sebenarnya semester berapa kemarin? Kunjungan industri namanya. Nah, kemarin tuh udah dirancang, tapi ya itu tadi kan, oh, corona, jadi nggak jadi. Terus harusnya semester 5 ini tahu kunjungan industri itu. Hmm, kami mah seharusnya 2 kali dapat dalam 4 tahun tuh 2 kali kunjungan industri seharusnya. Tapi Berarti tadi emang corona. politik. Kalau nggak corona di aku tuh kayak kunjungan industrinya itu bisa ke Yakult kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Ke yang benar-benar kayak produk yang sering kita gunain sehari-hari gitu. Berarti kalian kunjungan industrinya biasanya ke perusahaan apa tuh? Kalau yang manufacturing? Atau perusahaan yang benar-benar kayak ya, perusahaan biasa aja yang benar-benar proses itu terserah deh, atau pokoknya yang produksi makanan gitu, atau kalian manufaktur ini emang pergi observasinya ke perusahaan yang uh, buat nyediain barang industri. Kan ada perusahaan industri, ada perusahaan konsumen kan. Nah kalian biasanya kalau observasi kayak gitu kemana? Jujur aku nggak tahu, jujur nggak tahu. Soalnya itu Nggak, tadi belum kan, belum ada iya. kayak gitu. Ya, soalnya kemarin tuh baru bentuk kepanitiaan. Yuk kita mau kemana? Rencana ke Jogja kan. Ayo kita kunjungan Hmm. industri ke Jogja. Tapi itu tadi nggak jadi. Dan aku pun nggak sekarang tuh nggak mendalami apa sih KI itu ya. Ya udah bodo amat lah. Nanti juga kalau online, kalau offline kan masih bisa gitu. Jadi jujur nggak tahu kalau Iya. ditanya itu aku nggak tahu ya. Maksudnya eh, mau kemana tuh nggak tahu. Iya sih, karena biasanya kalau itu harus ada rancangan dari kampusnya sendiri dan juga pasti ada kebijakan-kebijakan buat sebelum survei atau observasi. Benar-benar ada persetujuan juga dari kampus. Kalau ke perusahaan itu kan nggak boleh sama. Benar-benar. Berarti apa ya? Kalau teknik mesin, kalau nanti kalau misalkan wisuda, gelarnya apa? STR, Sarjana Terapan. Oh, STR. Itu buat seluruh yang teknik mesin. Itu semua. Eh, Setahu aku ya, jadi kayak biasanya ditambah juga kayak komputer ya, STR Kom misalnya. Sarjana Terapan Komputer. Kalau sipil nggak tahu aku pokoknya yang teknik mah kalau di Politeknik yang D4 ya, maksudnya D4 itu STR, kalau D3 tuh AMDTR misalnya. Apa AMDTR apa singkatannya? Eh Aduh lupa aku. Aku Oh juga iya. lupa. Pokoknya AMD gitu. Ya, Oh, aku Bandung. Di Bandung Barat, Pit. Nah, kawan aku David. tahu aku keluar bahasa mana aku. Aku di Bandung Barat, Pit. Masa mana kita, Oke, Pit? teman-teman mau tanya juga bisa banget nih di masuk chat di kolom komentar berkaitan sama Polban kehidupan di Bandung gitu kan. Biaya di Bandung mahal Hmm. nggak sih, Mev? Aku prinsipnya dimanapun itu sebenarnya bisa murah, Tik. Contoh, di Jogja emang murah kan? Jogja itu kan udah terkenal murah. Di Jakarta pun sebenarnya kita bisa murah sebenarnya. Asal kita mau usaha lebih. Contoh, kalau mau murah mah ke pasar, masak, ya kita memang harus bangun subuh gitu. Gitu kan? Jadi murah, Bandung juga gitu. Jadi kalau mau murah ya kita masak sendiri gitu. Ada warteg nggak di sini? Di sana? Banyak atuh mah warteg.
Bandung Timur. Oh, Bandung Barat. Bandung Barat, Pit. Abdi mah di Bandung Barat. Sok we ulin ka dieu. Mana teh? Alamak, nggak paham aku. Jangan ke Bandung, aku gak ngerti. Belajar bahasa Sunda. Ya, ntar kalau dapat suami orang Sunda belajar. Em, berarti kalau misalkan Siap. BEM-nya sendiri Diantos, sekarang Pit. udah untuk selebaran. Artinya apa nih, Mif? Enggak untuk Iya, selebaran aja. eh, Nah, nanti sudah lebaran berangkat ke sana. Diantos pisan tuh ditunggu pisan. Mungkin tos oh, lebaran mangkat. itu kamu belajar bahasa Sunda berapa lama? Ya selama 2 tahun di sini sih sebenarnya karena tadi anak-anak asrama kan Sunda tuh, tapi Sunda-Sunda kasar kan. Ya jadi terbiasa mendengar Sunda-Sunda ya, jadi tahu Sunda. Dan biasa pun di kampus juga Sunda gitu ya, kebanyakan Sunda. Dengan dosen-dosen pun kadang bahasa Sunda juga kadang gitu. Ya, bentar kalau aku nggak paham diem gitu. Ya kalau nggak Enggak, paham ini nih. aku ngomong. Nih, si David ngomong lagi nih. Apa nih biasanya Abdi entes gila. Mana Ya, teh tadi ajar apa dari Mifat? saya eh, lila tuh susah, maksudnya artinya teh udah susah bahasa Sunda gitu. Kurang lebih gitu. Saya teh udah susah belajar Sunda gitu. Ngomong Sunda tuh udah susah gitu. Kurang lebih gitulah artinya teh. Kalau temannya Eh, Mifta. halo, no. Jadi paling gitu. Bahasa mana ya? Karena aku sehari-hari di mana ya, pacak lah bahasa mana gitu kan. Jak Mm-mm. kecil bahasa mana gitu. Ya iyalah. Kalau di Oh dahin ya, dia ngomong lila tuh lama bener-bener. Tapi tergantung sih lila tuh apa. Kadang susah, kadang lama gitu. Beneran. kayak guys Mantap mantap. buat teknik mesinnya sendiri aku juga bingung mau nanya apa lagi karena sebenarnya udah dijelasin sama Mifta buat labnya apa aja, tadi SKS-nya apa aja, praktiknya apa aja, terus dari magang, dari awal masuk, udah semua ya Mif, insya Allah. Dari awal masuk itu ada jalur apa aja, dari Mifta tuh aplikasinya juga apa aja yang digunakan udah dijelasin juga sama Mifta. Sekarang Mm-mm. mungkin kita bakal ke yang lain. Ya. Buat di Bandung sendiri, Mif, kalau Polban sendiri biasanya anaknya nongkrong di mana, Mif? Polban. Iya, kalau eh misalkan main gitu. Kalau aku jujur bukan anak Jarang tongkrongan, nongkrong. jarang nongkrong. Jadi kalau lagi pulang mah mending ke asrama atau gimana. Ya jujur jarang jarang nongkrong. Jadi nggak tahu tempat-tempat yang gimana sih anak Polban nongkrong tuh aku nggak tahu. Emang kamu kerjanya kalau pulang dari kampus langsung ke asrama, terus ngapain belajar? Iya Istirahat, sare sare deui. nggak paham. Sare itu tidur 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 paling. Soalnya capek. Ya udah soalnya gini. Aku jujur waktu kuliah offline dulu, kuota itu Hmm, sebulan 5.000. Percaya nggak? Kuota sebulan 1.000. ya ada wifi. Iya, tapi wifi-nya ya tau lah, wifi kampus tuh nggak worth it. Kadang juga lemot. Jadi kalau udah pulang kampus ya langsung ke asrama langsung wifi-an biasanya itu doang sih aku mah. Oh, di asrama juga ada fasilitas wifi gitu. Mm-mm. Nanti kalau misalkan ngelanggar atau emang aturan asramanya di sana apa aja? Eh sebenarnya mah kayak kegiatan pengajian, kayak udah maghrib sampai isya tuh ada pengajian kayak ngaji-ngaji tuh. Terus subuhnya juga ada sedikit ngaji kayak baca al lah. Ya, Hmm, memang budaya asrama tuh memang segitu semua dari SMA pun asrama aku juga dulu juga gitu gitu. Biasanya mah asrama tuh gitu semua biasanya.
Berarti juga lumayan susah sih manajemen waktunya. Iya benar. Bukan berarti aku tuh rajin ya, soalnya pernah juga bolos asrama ya itu tadi, karena manajemen waktunya memang agak susah. Bolos, Apalagi berarti maksudnya bolos. kamu Misal, bukan, heeh, misal disuruh, misal apa? disuruh pulang jam sekian kan, jam 6 harus di asrama ya, tapi aku pulang jam 8 gitu. Jam 7 pulang, jam 9. Pernah di ini nggak dibolehin masuk ke dalam asrama karena telat pulang. Enggak, aku malah naik jendela pernah. Jujur, naik jendela pernah. Jangan ditiru teman-teman. Salam kenal dari Bogor. Oh, salam kenal juga dari Hai. Bandung. Halo, halo. Bandung, ayo ke sini, Mana ulin ka dieu. teman? Aduh, nggak paham, euy. Anak Nan, pondok atuh. Oh, mantap pet diantos pisan pet ke Bandungnya. Pokoknya mana diantos pisan ke Bandung. Awas lamun teu. Ngerti teu? aku nggak paham nih, pas keturunan. Halo, halo. Cuma Miftah banyak juga nih. Halo Nak Pauban. Nih teman aku tuh orang Bandung loh si Winda. Win ngomong Win pakai bahasa Bandung Win. Di mana di Windarti nih, Windarti. eh kurang Bandung oge. Ini kalau misalkan kamu mau pesan buat adik-adik kelas yang mau masuk ke Polban deh jurusan sama yang kayak kamu mau ngasih wejangan apa sih sama mereka? Yang pertama, tes tes setiap kampus tuh nggak bisa disiapin secara instan. Itu yang pertama ya. Jadi nggak bisa disiapin secara instan tes masuk kampus. Contoh, kenapa aku bilang tes Polban tadi mudah soalnya? Karena aku udah dari kelas 1 SMA tuh ingat materi-materinya gitu. Jadi pas tes ya gampang-gampang aja. Coba kalau aku main-main dulu kan, ya udah mungkin nggak lolos di Polban. Itu yang pertama. Tes kampus tuh nggak bisa disiapkan secara instan. Kalau kita ketemu nih orang yang secara instan ya mungkin itu udah rezekinya, kita nggak mungkin sama-sama dia gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, bentar, ini ada Kumaha Damang. Alhamdulillah Damang. Siapa nih teh? Anggi Fitria. Damang Damang. Mana teh Fit? Kak Bogo wae. Tobat gerak. Eh, Kak Bogo wae. ada banyak banget orang-orang yang Sunda yang pemilihan juga di Oke, Bandung. lanjut. Oke. Tadi kan yang pertama, tes kampus tuh nggak bisa disiapkan secara instan, menurut aku ya. Yang kedua, tes kampus tuh nggak beda jauh, maksudnya nggak jauh-jauh gitu dari apa yang namanya, misalnya saintek mah nggak beda jauh fisika, kimia, matematika, biologi, nggak beda jauh dari itu. Terus kayak soshum, nggak beda jauh kayak ekonomi, sosiologi, geografi, ekonomi kan nggak akan beda jauh tesnya. Ya. Contoh, masuk SBMPTN ya itu doang tesnya. Masuk ke Polban, Soshum itu juga tesnya. Jadi ibaratnya eh tinggal kita ingat-ingat aja materi SMA tadi, terus kita paham ya udah mau tes mana aja kita bisa lolos. Yang mungkin yang ketiga mental ya, mental pokoknya itu tadi aku bilang, tolong bedakan mana rezeki, mana usaha. Kalau rezeki mah dimanapun kita ada rezeki, tapi bagaimana cara kita menjemput rezeki itu dengan usaha. Itu sih. Mental ya, mental itu penting. Karena jujur Polban itu Polban terutama ya, Polban tuh tahun 2019 kalau nggak salah itu ranking 2 senasional. Jadi kayak apa namanya teh? Jadi memang lumayan banyak peminatnya, maksudnya kalau mau tes tuh bisa sampai ribuan juga orang yang tes. Itu tadi, kalau kita memang udah menguasai materinya ya insya Allah mudah.
Dan nggak hanya di Polban, kampus-kampus lain tesnya tuh itu doang sebenarnya mah. Paling beda soal, beda jenis, itu aja sih. Mantap, ini anggota kelasku hadir. Ya Allah, Akbal. Maaf ya teman-teman, aku nggak ngumpul Teman-teman tugas. saya hadir ke nggak Oh, kok nggak gondrong? Aku nggak suka gondrong, itu aja sih sebenarnya. Aku nggak suka maaf gondrong. Winda, Pak Ustadz tidak gondrong dia. Bukan masalah Pak Ustad. Aku teh Dia mah kurus. dia mah nggak. Aku teh kurus. Aku teh kurus, tapi kalau rambut gondrong tuh asa gimana gitu kan? Nggak enak lihatnya kalau kurus. Dia ingin menjadi anak anak gondrong gue. Ya, dianya tidak sesuai lah dengan mukanya kalau gondrong. Bener, Mbak. Nggak cocok lah, nggak enak dilihat itu. Oh, tadi ada nanya PM. PM itu proses manufaktur. Jadi di prodi aku tuh nyebutnya PM, 2 PM, 3 PM. Jadi proses manufaktur. Itu tadi. Pokoknya kalau ada mau jak mana ndak ke hubungi aku. Kalau kita jalan-jalan, oke? Okay? Astagfirullah, Oh, makin tidak mengerti. Banyak sekali orang Bandung di sini guys yang komen. di mana? Winda Bandungnya di mana Winda? Winda. Win, tanyain Win. Kalau kamu mau nanya fisika, ada adik-adik kelas kamu atau yang pun yang mau nanya soal fisika, silakan hubungin Miftah. Aduh, jangan. Bukanlah PM penjaga masjid. PM itu nama prodi. Nah itu temanku Made, aku promosin ya, Made ini dari Bali, asalnya dari Bali, tapi tinggal di Bandung. Hai, Mas. Oh iya Cimahi, atuh Made Cimahi, Polban mah, Cimahi bagian mana nak Cimahi Cimahi. Aduh. Silakan teman-teman bercakapan bahasa Sunda. Saya belajar bahasa Sunda sekarang. Sok sok lanjut. Gak apa-apa. Aku tuh mau Malaysia. Aku kan tahu teman aku Malaysia kan. Aku belajar bahasa sama dia tapi sekarang. Ya karena yang ngomong Sunda tuh dikit di sana kan. Makanya. Jadi ya teman-teman, gak kerasa loh Mep, udah 1 jam. Oh udah 1 jam itu. Gak kerasa kan ngomongnya 1 jam. Kayak nih teman-teman, jadi banyak banget pelajaran yang kita ambil dari Mifta gitu kan, gimana perjuangan Mifta buat bisa kuliah, terus gimana pengalaman teknik mesin sama DMK manufaktur, dan analisa dari Mifta. Pokoknya semangat selalu. Kalau misalkan kalian mau jurusan apapun itu, semua jurusan itu pasti susah sih sebenarnya. Sehingga kaliannya sendiri yang pasti gitu, karena kita mau masuk jurusan apapun itu pasti kita akan mengenal hal-hal yang baru lagi nih, bukan lagi kayak anak SMA gitu kan. Jadi harus semangat terus gitu. Makasih banget buat Miftah karena udah mau jadi narasumber aku. Miftah baik banget, tiba-tiba dia ya Allah. Terus makasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, nanti yang juga nonton ini di YouTube dan live IG aku juga terima kasih banget atas partisipasi kalian, dan semoga program Ngobrol Santuy bakal ada part selanjutnya. Siap. Makasih ya Mif, ada closing statement yang terakhir lagi atau enggak? Paling apa ya closing statement, enggak ada. Paling gini aja teman-teman sekalian, hidup tuh nggak tahu kapan mati gitu kan. Jadi ya senantiasa kita berusaha mengisi waktu apapun itulah. Ya walaupun aku pribadi nggak bagus gitu, tapi ya mengingatkan tuh wajib. Itu aja sih dari. Terima kasih Miftah. Miftah selalu mengingatkan ke hal yang baik teman-teman.
buat teman-teman Miftah, jangan lepasin Miftah karena dia teman yang baik gitu. Ya teman-teman, terima kasih. Makasih Miftah. Makasih Bye teman-teman bye. yang lain. Bye-bye. Oke, assalamualaikum. Salam Mif. Makasih teman-teman. Dadah.